tentu sebagai kader Partai Golkar saya berharap bisa mendapatkan amanah, mendapatkan kesempatan kalau memang secara kalkulasi politik berdasarkan hasil kajian, dan kajian itu kan tentu salah satunya indikatornya dilihat dari hasil survei misalnya, peluang itu memang ada. Saya respon sebagai bentuk kepatuhan saya terhadap penugasan itu, bahwa persoalan hasilnya nanti bagus atau tidak dan akhirnya berujung misalnya pada pemberian surat tugas untuk mengambil bagian di dalam Pilgub 2024 ini, ya pasti saya akan katakan ya kalau dapat itu ya saya siap. Siapa sesungguhnya yang akan memimpin Sulawesi Selatan 2025, 2030 itu sudah ada di lautan mahfuz, masa. Iya, tinggal kita ini berikhtiar. Siapa ngari kayak itu tidak gampang. Sampai di sini banyak sekali yang harus disiapkan dan dikorbankan tanda kutip untuk sampai di tahapan, apalagi sampai maju nanti. Oh itu lebih-lebih lagi. Iya, saya pahami kan Pak Kani Mak Bos. Sahabat Tuki, jumpa lagi dalam podcast Catatan Jurnalis Sukriansa. Kali ini tetap kita bicara tentang dinamika politik di Sulawesi Selatan, dan tidak lama lagi kita akan mengikuti perhelatan pemilihan gubernur di bulan November. Oleh karena itu tentu sahabat Tuki dan masyarakat umum bisa lihat bagaimana aura dan gegap gempita riuh di jalan raya. Para kontestan, para calon kandidat gubernur sudah memasang atribut mereka di jalan-jalan raya. Dan salah satu di antaranya kita undang sore hari ini untuk kita klarifikasi betulkah apa yang terlihat di jalan raya itu adalah wujud nyata dari keinginan beliau untuk ikut berkontestasi di Pilgub 2024 nantinya. Dan istimewanya kali ini karena yang kita undang seorang perempuan, seorang serikandi politik yang istimewa di Sulawesi Selatan. Kenapa istimewa? Karena dari perjalanan karir politiknya sangat cemerlang, dalam catatan tidak pernah kalah, dan betul-betul menunjukkan seorang petarung dalam pemerintahan. Baik, kita langsung menyapa beliau. Beliau adalah Haji Indah Putri Indriani, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Master of Science. Selamat sore Bu Indri. Ya, selamat sore Pak Supa. Apa kabar? Alhamdulillah. Sangat bahagia kita ini kedatangan seorang tokoh dan politisi yang menjadi panutan saya kira di Sulawesi Selatan. Karena di usia muda sudah mengukir prestasi yang luar biasa. Bu Indri, saya panggil Ibu Indri ya. Ibu Indah. Ibu Indah. Ibu Indah. Saya termasuk orang menyaksikan foto-foto Ibu Indah di beberapa titik di Makassar ini, dan masyarakat juga. Oleh karena itu publik meminta podcast Catatan Jurnalis Sukriansa untuk mendatangkan Bu Indah untuk mengklarifikasi apakah betul Bu Indah akan maju dalam kontestasi Pilgub 2024. Ya, begini Pak Supa ya. Jadi kalau ditanya apakah akan maju atau tidak, nanti kepastiannya di tanggal 22 September. Oh begitu ya. Pada saat penetapan pasangan calon gitu ya. Tetapi menuju ke sana ya, sebagaimana kita ketahui bahwa DPP Partai Golkar itu kan beberapa bulan yang lalu, jauh sebelum penyelenggaraan pemilu, itu telah mengeluarkan surat tugas kepada 5 orang kader Partai Golkar yang ada di Sulawesi Selatan.
Dan salah satunya itu kebetulan ada nama saya Pak Supa di dalamnya. Iya. Dan sebagai kader, ya tentu ini kami pandang sebagai bentuk apresiasi, bentuk penghargaan dan sekaligus kesempatan yang diberikan oleh Partai Golkar kepada kadernya untuk mengambil bagian di dalam perhelatan pemilu pilkada khususnya di Sulawesi Selatan. Dan sebenarnya sih ada 3 sukses yang harus kami wujudkan sebagai kader di Partai Golkar. Yang pertama itu adalah tugas untuk sukses pemilu presiden, ya, kemudian pemilihan legislatif dan pilkada. Gitu. Nah, 2 tugas ini sebagai kader, alhamdulillah kami juga sudah tuntaskan. Sudah dilaksanakan dengan baik. Pada tanggal 14 Februari yang lalu, sebagai Ketua DPD Partai Golkar Luwu Utara, alhamdulillah kami ya bisa memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden, sekaligus juga memenangkan pemilihan legislatif di Kabupaten Luwu Utara. Nah, tinggal satu PR-nya nih. Ya. Bagaimana pilkada? Pilkada ada 2, yaitu pilkada gubernur dan wakil gubernur serta pilkada bupati dan wakil bupati. Nah, kemudian setelah penyelenggaraan pemilu 2024 yang lalu, 14 Februari itu kami dikumpul kembali, dievaluasi surat tugas kami lah, kira-kira seperti itu. Dan ternyata surat tugasnya kan semuanya masih diberikan kesempatan. Dan dalam mekanisme Partai Golkar itu kami ada beberapa yang harus kami lalui, termasuk diantaranya mekanisme survei internal untuk melihat pemetaan, ya, seperti apa sih peluang kader Partai Golkar di dalam pemilu pilkada ini, termasuk di Sulawesi Selatan. Dan kami diminta untuk menindaklanjuti itu. Nah, salah satunya adalah memberitahu kepada warga bahwa ada penugasan dan ada rencana untuk ikut di dalam kontestasi pilkada, gitu ya. Salah satunya adalah bersosialisasi. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya beberapa alat peraga itu belum bisa sih disebut alat peraga kampanye karena belum masuk kampanye, tapi lebih APS, alat peraga sosialisasi. Kira-kira seperti itu. Jadi itu sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi, atau salah satu cara kami untuk memenuhi penugasan di internal partai. Gitu kan. Jadi memang itu didesainnya disengaja untuk sosialisasi. Memang ada beberapa yang dibuat gitu, tapi yang surprise itu karena ternyata banyak juga yang dilakukan secara mandiri oleh teman-teman, mungkin juga simpatisan, dan melalui kesempatan yang baik ini, ya saya juga menyampaikan terima kasih ya untuk semua support yang diberikan. Benar surprise gitu, karena saya dilaporkan banyak yang minta untuk buat sendiri gitu ya, minta filenya buat sendiri, pasang sendiri. Saya kira ini sinyal yang positif lah, saya kira ya. Tapi tentu harus kita uji lebih lanjut. Yeah. Nah, kira-kira kalau Ibu Indah akan maju, targetnya gubernur, maksudnya gubernur atau wakil gubernur? Ya, jadi memang di surat penugasannya itu kan gubernur garing wakil gubernur. Jadi peluangnya tentu dua-duanya terbuka. Tapi di dalam politik, saya ini kan karena cukup lama. Sudah 4 kali loh Pak Supa saya ikut pilkada. 2010 2 kali. Dan selalu menangnya. Alhamdulillah. Ya, berkat dukungan warga dan tentu juga karena Tuhan ya, karena Allah. Kemudian yang kedua 2015 dan 2020 gitu ya. Jadi dalam 3 kali pilkada gitu yang dilakukan sebanyak 4 kali pemilihan, saya tidak pernah mengedepankan perasaan, gitu. Artinya perasaan pasti jadi salah satu pertimbangan, tapi selalu juga rasional, realistis melihat. Pertama saya lihat ada peluang atau tidak
gitu ya. Kalau ada peluang, kenapa tidak, kan gitu. Dan tentu saja peluang itu juga tidak cukup sampai di situ, tidak cukup hanya karena ada peluang. Nah, dukungan dari partai politik tentu juga menjadi sangat penting. Karena dalam pengalaman saya di pemerintahan Kabupaten Luwu Utara, dukungan teman-teman parpol di parlemen, di DPRD itu menjadi salah satu kunci suksesnya pemerintah. Ya, nah, apalagi sebagai kader partai. Tentu sebagai kader Partai Golkar, saya berharap bisa mendapatkan amanah, mendapatkan kesempatan kalau memang secara kalkulasi politik berdasarkan hasil kajian, dan kajian itu kan tentu salah satunya indikatornya dilihat dari hasil survei misalnya, peluang itu memang ada. Iya, kalau tidak ada ya tentu juga saya harus berpikir ulang dong, kan gitu. Iya, kita ini ada istilah yang selalu saya sampaikan ya ke teman-teman gitu. Kita kan selalu berharap jangan hanya jadi calon. Ya. Nah, tapi kalau bisa menjadi terpilih kan, nah itu harus matang gitu. Dan tidak boleh mengedepankan hanya perasaan gitu ya, karena tidak setiap saat kan kita ketemu dengan yang bagus, tapi juga kadang kita bertemu yang mungkin tidak bagus, sesuatu yang tidak ingin didengar telinga kita tapi harus kita dengar misalnya. Nah, tentu itu semua menjadi bahan pertimbangan. Kalkulasi itu tadi apakah berdasarkan Partai Golkarnya yang dipandang akan menang, ataukah memang figur seorang Ibu Indah ini? Saya kira begini, kalau kontestasi pilkada itu agak berbeda ya dengan kontestasi yang lain gitu. Jadi kalau di pilkada memang figur mungkin yang paling salah satu faktor yang paling berpengaruh. Baru kemudian partai politik ya. Tetapi yang saya sadari bahwa tanpa parpol ya juga kita akan menemukan tantangan yang besar gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu tadi modal kita di dalam pemerintahan itu salah satunya adalah dukungan dari parlemen. Di mana parlemen itu yang duduk dalam parlemen isinya kan perwakilan dari partai politik. Tapi di sisi lain juga ya tentu saja kekuatan figur menjadi salah satu pendorong juga. Salah satu faktor untuk bisa katakanlah seperti itu, bisa memenangkan kontestasi. Jadi kekuatan figur itu juga menentukan. Tapi saya nggak bilang bahwa figur saya cukup kuat, itu harus diuji ya, karena apalagi kami datang orang Polda daerah. Iya. Ya, jadi kami ini orang dari daerah jauh di ujung utara gitu ya. Yang tentu saja harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan. Tetapi masyarakat itu ini saya dengar di masyarakat ya, Ibu Indah cukup populernya itu karena tadi perempuan, artinya menembus dominasi laki-laki, terus kemudian ya perempuan yang cantik tentu saja. Perempuan selalu cantik loh pasti Pak. Kalau laki-laki nggak cantik. Dan itu sangat daya tarik ya, apalagi di Sulawesi Selatan. Terus kemudian terkenal, semua orang tahu bahwa sangat masih muda dan juga di dunia akademisi juga cukup matang. Nah, sehingga publik menilai memang karakter atau figur seorang Ibu Indah ini sangat kuat, apalagi terbukti 4 kali mengikuti pilkada dan selalu menang. Nah, apakah itu masih indikasi yang tidak meyakinkan seorang Ibu Indah, meyakini bahwa Ibu Indah ini sangat kuat di masyarakat? Begini, itu tadi saya kan orangnya tidak geeran gitu loh. Gitu ya. Semuanya harus saya uji. Dan mekanisme hari ini itu kan sudah ada ilmu untuk menguji itu. Ya. Menguji perasaan kita disukai, perasaan kita cukup dikenal, itu harus diuji gitu. Dan
saya saja incumbent di Lu Utara itu, kalau istilah saya enggak macapa gitu loh. Ya, karena orang, ayo Bu, banyaknya suka sambutannya positif. Saya anggap itu sebagai oke lah, bikin enak telinga, bikin nyenyak tidur, ya bantu obat tidur supaya bisa tidur dengan lebih baik kualitasnya gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya mengujinya gitu. Itulah kenapa di internal Partai Golkar itu kan ada mekanisme survei sebanyak 3 kali untuk melihat sejauh mana orang kenal, sejauh mana orang yang kenal ini suka, dan sejauh mana orang yang suka ini milih gitu. Itu kan harus diuji. Saya tidak terbiasa merespon sesuatu itu karena senang saja. Karena senang saja, tapi betul-betul mencoba untuk mengkajinya secara mendalam dan matang. Karena ini kan keputusan untuk maju secara personal tentu bukan keputusan yang mudah. Betul. Iya, sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah dan kepala daerah di sebuah kabupaten, mengajarkan kepada saya banyak hal gitu ya, bahwa tantangan di dalam pemerintahan itu kan tidak sederhana, apalagi di masa depan. Kita tahu perubahan iklim ya, global warming ini kan dampaknya besar sekali, dan ke depan itu akan semakin besar. Betul. Dampaknya, dan tentu dibutuhkan kesiapan mental ya, bukan hanya fisik semata, terutama mental kita untuk tidak hanya berhadapan dengan kepentingan masyarakat, dengan orang yang suka dan tidak suka gitu ya, tetapi kita juga berhadapan dengan kondisi alam yang tidak menentu. Nah, tentu ini juga harus dipertimbangkan dengan matang. Sebenarnya di awal saya tidak terlalu sebenarnya tidak terlalu berharap banyak, atau tidak punya mimpi yang terlalu besar untuk kemudian ikut dalam kontestasi di pilkada atau pilgub di Sulsel ini ya. Tetapi karena sebagai seorang kader partai ya, ada penugasan ya, saya sikapi dengan serius. Ya, saya respon sebagai bentuk kepatuhan saya terhadap penugasan itu, bahwa persoalan hasilnya nanti bagus atau tidak dan akhirnya berujung misalnya pada pemberian surat tugas untuk mengambil bagian di dalam Pilgub 2024 ini, ya pasti saya akan katakan ya, kalau dapat itu ya saya siap. Ya kalau tidak juga saya akan menerima itu dengan baik, karena kan dari awal juga memang saya sudah siapkan 2 opsi itu. Antara kalau memang dianggap ada berpeluang berpotensi untuk ikut dan ada peluang untuk memenangkan, ya kenapa tidak? Tapi kalau hanya sekedar memeriahkan mungkin saya pertimbangkan. Gitu. Kalau memeriahkan kan kita juga bisa jadi tim sukses aja Pak Supa kan gitu. Saya itu karena itu terbukti beberapa kali ikut di kontestasi pilkada dan hasilnya selalu menang. Itu berarti memang kalkulasi politiknya sangat tajam, dan saya kira analisis rasionalnya itu tidak hanya analisis rasional semata, karena sepanjang sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber menyimpulkan sesuatu dalam referensi juga saya tahu bahwa ada aspek insting biasa juga berpengaruh ya, dan itu dalam referensi filsafat ada, dan juga dalam psikolog ya, Sigmund Freud juga mengatakan hal seperti itu, bahwa pada tahap insting biasa juga sangat berpengaruh. Dan para ilmuwan menyatakan biasanya perempuan itu atau ibu itu biasanya nalurinya lebih tajam ya, lebih kuat dari laki-laki pada umumnya. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam mengelola atau merespon persoalan-persoalan politik itu insting-insting itu juga ikut berpengaruh dalam menentukan keputusan dari seorang ibu dan iya, karena begini, kalkulasi politik itu kan bukan satu-satunya. Ya, jadi bukan satu-satunya
indikator, gitu ya. Tapi banyak indikator gitu. Kalkulasi politik itu ya memang menyempurnakan atau melengkapi semua indikator ya untuk sampai pada putusan ikut atau tidak, gitu ya. Karena katakan kalkulasi politik saya kuat, gitu ya. Tapi ternyata ya indikator dukungan partai saya tidak dapatkan, pasti karena buyar ini kalkulasi politik kan gitu. Begitu juga ketika insting politik saya kuat, saya pasti dapat menangkan misalnya gitu ya. Kalau maju kayak ini besar peluangku menang. Insting misalnya contoh. Tapi ternyata kalkulasi politiknya tidak seperti itu. Kemudian realita politik saya tidak mendapatkan dukungan dari parpol misalnya. Maka tentu insting ini tidak menjadi berarti. Gitu. Jadi memang betul ya, biasanya kita ini kan bergerak dengan ada sesuatu yang berangkat dari dalam, atau istilah Pak Supa tadi ada insting, ada keyakinan yang cukup bahwa kalau saya maju ini insya Allah ada peluang misalnya. Ya, tetapi kan itu sekali lagi itu hanya satu saja pemicu, ya satu bagian ya. Tapi banyak faktor lain yang melengkapi gitu. Mungkin kalau mama begitu, ya saya Pak Supa nggak pernah sebagai ibu itu hanya karena insting ya, kemudian memutuskan sesuatu. Karena kadang kalau hanya itu saya sesali nanti bahaya kan. Tapi kalau jelas kalkulasinya, ada dukungan misalnya dari suami, dari keluarga, kalau keputusan di keluarga itu, ya itu akan jauh lebih baik tentu saja. Tapi sekedar ini juga untuk referensi bagi publik juga, biasanya juga ada semacam sinyal-sinyal atau isyarat-isyarat dari langit yang biasa. Oh iya ya, bahasa langit. Ya, mungkin itu melalui mimpi atau itu biasa kental dengan perilaku misalnya di Gus Dur. Karena itu sangat populer. Nah, Ibu Indah selama ini ketika memenangkan pertarungan di pilkada yang sudah dilalui, apakah pernah mengalami mimpi-mimpi kalau sepertinya seperti ini? Pernah nggak? Kalau saya langsung tidak pernah, gitu. Tetapi benar Pak Supa, dalam beberapa pilkada ada yang ngomong ke saya, ada yang ibu, saya lihat ibu misalnya naik gunung, gitu. Ya di periode kedua saya ada bahkan kepala dinas saya itu sempat ngomong cerita. Ibu, saya lihat ibu di atas dan ibu tarik saya, dan ternyata benar kepala dinas saya itu jadi wakil saya. Kemudian yang terakhir ini ada salah satu pimpinan BUMD daerah, ibu saya lihat merinding kalau lihat ada ini, tapi saya anggap itu salah satu ibu. Iya, pada dasarnya toh semuanya kembali kepada realita gitu kan. Nah, masyarakat bisa saja itu menggambarkan mungkin yang bersangkutan punya keinginan besar, lihat saya maju misalnya secara pribadi, akhirnya itu menginternalisasi, masuk tidak sadar di bawah mimpi, bisa saja seperti itu. Oke, dalam kaitan ini Bu Indah, mungkin untuk inspirasi bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya, apa yang Ibu Indah ingin katakan bahwa ternyata Golkar memasukkan Ibu Indah dari 5 kader Golkar ini yang ditugaskan untuk di pilkada, dan Ibu Indah ini adalah seorang perempuan dan juga dari Luwu misalnya. Nah, apa yang mau disampaikan dalam hal ini dalam kaitan Ibu Indah sebagai seorang perempuan dan juga dari daerah? Ya, pertama begini, saya mau menyampaikan apresiasi dulu ya Pak Supa kepada Partai Golkar, DPP dalam hal ini, karena memberikan kesempatan kepada kader gitu, dan bukan hanya sekedar karena saya perempuan gitu ya, karena saya bukan satu-satunya perempuan yang mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Golkar untuk bertarung di pilkada, baik itu gubernur, wakil gubernur maupun bupati, wali kota atau wakil bupati, wakil wali kota. Itu satu, bahwa siapapun ya kader di Partai Golkar yang dianggap punya peluang ya itu akan mendapatkan kesempatan dari DPP Partai Golkar. Satu. Kemudian yang kedua,
yang kepada masyarakat gitu ya, bahwa khususnya perempuan tidak usah khawatir, ya tidak usah khawatir untuk berpolitik. Ya, jadi dan kita bersyukur di Indonesia ini kesempatan diberikan kepada perempuan untuk mengambil peran di dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan itu dibuka lebar, gitu ya. Dan walaupun jujur Pak Supa, waktu pertama kali saya maju dan menang dan menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai kepala daerah di Sulawesi Selatan, sebenarnya tidak ada dalam perencanaan saya. Ya, itu mengalir saja, ya, mengalir secara alami gitu ya. Dan meskipun saya akui di dalam setiap perhelatan atau kontestasi pemilu yang saya ikuti, memang masih sering saya temukan katakanlah reaksi-reaksi negatif terkait dengan keberadaan kepemimpinan perempuan. Bahkan di 2 event terakhir yang saya ikuti, saya dibuatkan buklet, dibuatkan selebaran, bagaimana kemudian terutama pendekatan dengan pendekatan teologi dan lain sebagainya tentang kepemimpinan perempuan. Tapi ternyata karena memang juga saya uji sebelumnya di lapangan, di masyarakat, bagaimana penerimaan masyarakat Luwu Utara terhadap kepemimpinan perempuan. Nah, ternyata itu responnya lebih dari 80% menerima. Nah, dengan dasar itu juga saya maju gitu ya. Dan pertanyaan yang sama juga saya titipkan kepada lembaga yang telah ditunjuk oleh partai untuk menguji seperti apa penerimaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kepemimpinan perempuan. Tentu ini perlu kita dapatkan. Tapi saya yakini bahwa melihat kultur masyarakat Sulawesi Selatan yang terbuka, yang teredukasi dengan sangat baik, yang punya pengalaman cukup panjang di dalam pemilu, ya, termasuk pilkada langsung, saya yakini bahwa belum melihat hasil, dengan tidak melihat hasil survei itu, ada pertanyaan khusus itu. Saya yakini bahwa insya Allah penerimaan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap perempuan sebagai pemimpin itu cukup baik. Dan itu bisa kita lihat misalnya selain Luwu Utara, Toraja dulu punya wakil bupati perempuan, kemudian Maros ada sekarang wakil bupati perempuan, Sinjai pernah juga ada wakil bupati perempuan, kemudian Selayar pernah ada wakil bupati perempuan, Kota Makassar juga pernah ada wakil wali kota perempuan. Artinya sebenarnya masyarakat kita semakin terbuka dan saya cukup optimis bahwa perempuan, masyarakat kita pada dasarnya tidak membeda-bedakan gender secara umum, gitu ya. Tapi semua punya kesempatan untuk jadi pemimpin dan ini adalah satu hal yang patut kami syukuri sebagai perempuan dan bagi perempuan-perempuan lain yang mau mengambil bagian di dalam politik dan pemerintahan yang tidak usah ragu. Yang paling penting sekarang adalah melakukan empowerment, pemberdayaan diri. Ya, karena kesempatannya terbuka, tinggal bagaimana kita memberdayakan diri kita dan meyakinkan pemilih, meyakinkan masyarakat, baik itu dalam katakanlah tawaran-tawaran program, ya, atau hal-hal lain yang bisa meyakinkan pemilih, gitu, untuk dapat menjatuhkan pilihannya kepada perempuan. Secara khusus. Ya, Ibu Indah kalau nanti terpilih insya Allah ya jadi gubernur atau wakil gubernur. Saya aminkan ini. Aminkan. Amin. Terima kasih CJS. Ya, kan ini malaikat selalu mendengar ya. Masya Allah. Kira-kira apa yang menjadi tujuan atau cita-cita utama atau katakanlah kebijakan prioritas utama yang akan diputuskan atau ditegaskan oleh Ibu Indah nanti ketika terpilih? Saya kira ini terlalu awal ini Pak Supa, gitu ya. Ya, prinsipnya kan begini, Sulawesi Selatan ini seperti yang kita ketahui itu base atau peninggalan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya itu kan meletakkan dasar yang sudah tinggi. Dasarnya sudah tinggi. Itu ya, kita lihat dari waktu ke waktu gubernur dan wakil gubernurnya itu kan sudah meninggalkan pencapaian yang sangat baik untuk Sulawesi Selatan.
Nah ini umum aja dulu ya kita bicara ya, karena itu kayak visi misi kita nanti. Tapi yang paling penting tugas kita adalah sesuai juga dengan tema nasional kan, dan ini dipesankan ke semua kontestan baik pilgub maupun pilbub atau pilwakot gitu ya, bahwa semuanya harus mengacu pada RPJMN gitu. Jadi ada korelasi pembangunan dari nasional, provinsi sampai daerah gitu ya. Jadi tidak jalan masing-masing, ada maunya dia kerja sendiri gitu. Nah temanya itu adalah maju dan berkelanjutan. Gitu. Jadi tugas kita adalah apa yang sudah baik ya, maka itu harus dimajukan, ditingkatkan gitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah keberlanjutan. Mungkin kalau bicara isu ke depan yang paling penting hari ini kan sebenarnya bagaimana menyikapi atau merespon perubahan iklim. Dan itu terlihat dalam secara nasional kebijakan pembangunan ekonomi biru misalnya. Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Nah ini menjadi sangat penting ya, karena kita tidak menutup mata. Kalau istilah beberapa pemimpin kita di Sulawesi Selatan, tokoh-tokoh kita katakanlah bahwa apa yang terjadi hari ini itu kan sebenarnya hasil atau buah dari apa yang telah dilakukan di masa yang lalu gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi alam ini dan kemudian alam merespon dalam kurun waktu tertentu. Nah ini tentu saja dampaknya perubahan iklim, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat kita dan ekonomi secara global, termasuk juga secara regional dan lokal daerah-daerah. Ini mungkin yang perlu mendapatkan atensi. Kalau kita lihat dalam konteks pemerintahan, sebenarnya kan tugas utama pemerintah itu dibagi dalam dua hal saja. Yang pertama tugas primer. Ya, kita lihat undang-undang administrasi pemerintahan misalnya. Ini supaya tidak salah paham nih. Yaitu tugas pelayanan publik. Nah pelayanan publik itu apa saja? Pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu terkait dengan pendidikan, kesehatan gitu ya, termasuk juga data kependudukan. Karena ini harus betul-betul kita update ya setiap saat, sehingga warga kita tidak ada yang terlewatkan, terutama di dalam mendapatkan pelayanan dasar yang mensyaratkan sekarang KTPL misalnya seperti itu. Nah, jadi hak warga negara untuk mendapatkan data kependudukan, mungkin banyak yang belum tahu bahwa setelah 76 tahun merdeka ini masalah data kependudukan belum tuntas sampai hari ini. Gitu. Kemudian yang kedua, itu tugas primer yang akan melekat sampai negara itu, pemerintahan itu tidak ada. Kalau teorinya Karl Marx itu kan the withering away of the state, kan gitu. Jadi tugas pemerintahan itu, pelayanan itu akan berhenti kalau negara itu tidak ada lagi. Nah, kemudian yang kedua baru kita berbicara tentang tugas pembangunan. Ya, di situ sudah berbicara tentang prosperity, kesejahteraan. Nah sebenarnya tugas pembangunan itu bukan tugas utama dari pemerintahan. Tapi pemerintah menjadi stimulan. Menjadi pengungkit. Menjadi pengungkit. Contoh misalnya yang kalau kita lihat APBD Kabupaten Luwu Utara gitu ya, tahun anggaran 2023 yang lalu itu di 1,4 triliun gitu. Kalau kita lihat angka-angka makro yang sudah dikeluarkan oleh BPS, kalau hanya mengandalkan APBD, nggak mungkin kita dapatkan angka yang ada hari ini di Kabupaten Luwu Utara. Bisa dibuka di BPS angka makro Kabupaten Luwu Utara, misalnya kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, gitu ya, share terhadap PDRB, ya, ada beberapa sektor. Kemudian kita bisa lihat misalnya laju penurunan angka kemiskinan. Kemudian market share perbankan yang positif. Kemudian kita lihat lagi dari tingkat pengangguran terbuka. Kita lihat dari angka Gini rasio, peningkatan IPM yang cukup signifikan, misalnya menjadi 73 dari 71 jadi 73. Itu tidak mungkin akan terjadi, termasuk pendapatan per kapita warga yang meningkat ya cukup signifikan. Ekonomi yang tumbuh di atas rata-rata provinsi dan nasional. Dengan APBD hanya 1,4 atau share-nya dari angka BPS itu hanya sekitar 13,7%. Tapi dia jadi pengungkit bagi yang 76%. Jadi inilah yang perlu dipahamkan bahwa tugas
pemerintah itu ya tugas primernya, tugas pokoknya adalah pelayanan publik, dan kemudian tugas sekundernya itu adalah pembangunan. Nah, tugas pembangunan ini akan didominasi oleh pemerintah kalau pihak masyarakat dan swastanya tidak atau belum optimal. Tapi kalau masyarakat dan swastanya optimal, maka pemerintah akan menarik diri dari situ. Dia akan tugas pokoknya yang akan konsentrasi di pelayanan publik dan keamanan. Saya lupa tadi satu, keamanan. Makanya tugas negara kalau teorinya kan itu hanya ada 2. Ini merimain saja. Ya, bahwa tugas negara itu kan pemerintah itu hanya 2 pokoknya. Yang pertama itu adalah security, keamanan. Ya, itu syarat mutlak. Baru kemudian kedua kita bicara tentang prosperity, kesejahteraan, gitu ya. Kira-kira sejauh ini dengan prestasi yang begitu megah, gemilang yang telah diraih pada usia muda, kira-kira pernah nggak sih di masa kecilnya memang sudah bermimpi atau cita-cita jadi pejabat publik, atau apa rahasianya sehingga semua ini bisa dicapai oleh seorang Ibu Indah dalam usia yang masih relatif muda? Terima kasih Pak Supa. Pertama karena saya dibilang masih muda. Tapi memang kalau WHO masih muda ke semua ini karena sampai 65 tahun bos. Ya, sebenarnya apa ya? Ini pertanyaan gampang-gampang susah jawabnya, Mas. Nanti saya jawab borok. Sebenarnya saya bukan siapa-siapa. Saya hadir dari keluarga yang sederhana, bukan orang tua bapak dan ibu saya itu tidak berkecimpung di dunia politik. Oh ya? Ya, yang satu ASN, yang satu swasta. Ya, bapak saya swasta dan petani. Ibu saya ASN, PNS dan sudah pensiun berapa tahun yang lalu. Saya masih wakil, beliau udah pensiun. Dan kami tidak hidup di lingkungan politik sih sebenarnya. Tapi mungkin karena cukup aktif berorganisasi sejak kecil gitu ya. Nah, di sekolah, di organisasi sekolah, hampir setiap kegiatan sekolah tidak ada yang saya tidak ikuti kayaknya. Hampir semuanya kecuali yang tidak. Itu saya ikuti. Kemudian mungkin karena saya juga sekolah di ilmu politik ya. Saya S1-nya HI, kemudian S2-nya di politik, dan kemudian jadi tenaga ahli bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah selama 5 tahun, dan itu berinteraksi dengan banyak politisi, gitu ya. Akhirnya saya ngajar juga di S2 ilmu politik dan di extension ilmu politik S1 di UI itu kebetulan juga berinteraksi dengan banyak politisi. Jangan bisa sebut namanya nanti Bi. Ya. Dan sekarang jadi orang besar, jadi orang besar. Yang lalu juga akan ada kemarin yang sempat calon presiden gitu ya. Tapi mungkin itu jadi vibes-nya, ya vibes politik itu sama dengan ini, good vibes only gitu ya. Jadi kita kalau berada lingkungan itu kan mempengaruhi, lingkungan itu mempengaruhi. Nah itu akhirnya saya dari sebenarnya pure akademisi, akhirnya kemudian tertarik ke politik gitu. Dan akhirnya saya sadari bahwa ya memang dalam hidup ini sebenarnya interaksinya juga salah satunya interaksi politik. Karena kita kan saling mempengaruhi. Bayangkan Pak Olaf WA saya itu kan juga bagian dari cara mempengaruhi saya untuk datang ke sini. Dan saya membalas WA-nya mempengaruhi beliau untuk mengatur jadwal. Itu kan aktivitas politik. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kalau orang politik, dalam kehidupan hari-hari ini ya semuanya tidak lepas dari aktivitas politik. Nah cuma bedanya saya dari aktivitas non formal ke aktivitas formal di pemerintah. Jadi itu. Nah, kira-kira ada nggak yang menjadi idola atau role model seorang Ibu Indah ini dalam politik atau apa saja yang menjadi panutan seorang Ibu Indah? Saya berusaha mengambil selalu yang baik ya dari bukan hanya dari suksesnya orang. Tetapi juga mungkin dari cerita yang bagi banyak orang itu kegagalan. Itu saya coba lihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Tapi kalau sebenarnya yang menginspirasi banyak itu sih orang tua saya, ibu saya ya. Karena ibu itu selalu ngomong gini ya.
sederhana bos. Saya pas Pak. Tapi ini bagi saya mungkin bagi orang itu lip service itu atau apa sederhana. Ibu saya selalu ngomong gini, nah kalau orang bisa malah kau tidak bisa. Ya. Kalau orang bisa pasti juga kamu bisa. Jadi selama kamu ada kemauan dan ada usaha. Ya. Tadi di mana ada kemauan maka di situ ada jalan. Gitu. Ya kita lihatlah. Saya ini sudah ada kemauan gitu. Karena ada kemauannya jadi sudah dibukakan jalan oleh partai. Nah, tinggal apakah lanjut atau tidak nanti kita lihat. Oke. Kita pertanyaan terakhir. Apa yang ingin disampaikan kepada publik kalau sekiranya nanti Ibu Indah betul-betul akan mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur di 2024? Sebenarnya kalau mencalonkan pasti yang saya ingin sampaikan pilih karena enggak mungkin saya bilang jangan pilih Kak. Nah, jangan pilih Kak misalnya. Nah, jadi tapi yang intinya begini. Siapapun nanti yang pada akhirnya mendapatkan kesempatan untuk maju pastilah orang-orang yang punya niat baik untuk membangun daerah ini. Terlepas dari semua kelebihan dan kekurangan yang dimiliki gitu. Oleh karena itu saya berharap diskusinya menjadi diskusi yang betul-betul dengan penuh konsep gitu ya, yang mengedepankan ide, mengedepankan adab. Karena kalau bicara ilmu, banyak sekali orang berilmu gitu ya. Jadi karena apa? Pada dasarnya kita ini kan ada nilai kita karena nilai dalam pemerintahan bermasyarakat sosial kemasyarakatan lah itu kan ada nilai sipakatau, sipakainge, sipakaraja, sipakalebi ya, padaidi, padaelo, sipatu, sipatokong ya, malilu ki sipakainge ki ya, rebak ki ya, kalau jatuh kita saling kita saling nolong gitu. Banyak. Nah, nilai-nilai kearifan lokal ini saya kira masih relevan untuk kita pegang karena semua kita ini berkewajiban untuk memastikan pelaksanaan penyelenggaraan pilkada ya serentak tahun 2024 ini berjalan betul-betul dalam suasana penuh kekeluargaan. Iya, karena pada dasarnya siapapun yang kita akan pilih, yakinlah bahwa mereka tentu punya niat yang baik. Iya, tidak mudah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya para pemirsa, ya CJS, untuk sampai di tahapan ini terlalu banyak yang harus dikorbankan dalam tanda kutip, ya pribadi, kehidupan pribadi itu kan hampir nggak ada lagi space-nya semakin kecil. Itu konsekuensi maju ke ruang publik. Dan apalagi waktu, ya pikiran. Ada yang bilang kalau hanya sekedar menikmati jabatan ngapain sih, gitu kan? Gitu. Dan kayak seperti saya ini kan, saya seorang ibu dengan 2 putri yang lagi waktunya butuh pendampingan apa semua. Tentu kan harus dipikirkan dengan matang. Begitu juga dengan yang lain, calon-calon yang lain yang boleh jadi nanti akan berkontestasi, itu juga pasti mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, ya marilah kita kawal betul ini, kita jadikan pilkada ini pilkada yang sejuk, sejuk. Itu bukan hanya bagi kontestan, tapi juga bagi masyarakat. Karena kalau pesertanya sejuk, timnya sejuk, ya simpatisannya sejuk, masa suasananya secara keseluruhan tidak kita buat sejuk. Iya, karena siapa sesungguhnya yang akan memimpin Sulawesi Selatan 2025, 2030 itu sudah ada di lautan mahfuz. Iya, tinggal kita ini berikhtiar. Siapa ngare kayak itu? Itu bos. Iya. Jadi sudah. Iya, ya itu tidak gampang sampai di sini. Banyak sekali yang harus disiapkan dan dikorbankan tanda kutip untuk sampai di tahapan, apalagi sampai maju nanti.
oh itu lebih-lebih lagi. Iya, saya pahami kan Pak Karim, bos. Pak Karim pasti. Ya, sahabat Tuki, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Indah ini, seorang politisi yang betul-betul layak jadi panutan. Saya kira dari perbincangan tadi ada banyak yang bisa menjadi pencerahan bagi kita, dan itulah harapan dari CJS untuk menampilkan tokoh-tokoh yang inspiratif. Dan pada akhirnya diharapkan pemirsa sahabat catatan jurnalis Supriyansa untuk memetik hikmah dari apa yang telah dijelaskan dari para tokoh yang hadir di CJS. Saya kira terima kasih kebersamaan sahabat Tuki, dan sampai jumpa di episode mendatang. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Pak Supa.